Selamat semua. Sedikit tentang bahas fungsi if. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita akan memulai dengan mereview materi-materi yang sudah kita bahas tadi eh, pertemuan pertama kemarin. Nah, kita akan bahas sedikit tentang logika and, or, dan juga if function. Nah, untuk sebelumnya saya akan share screen dulu. Share screen saya sudah kelihatan ya. Oke, langsung saja. Yang kemarin kita sudah memulai pembahasan mulai dari apa eh, apa itu cross Excel dan rumus-rumus yang ada dan cross Excel seperti logika and, or, dan juga if function. Sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang if function dan kita lanjutkan dengan if else function, alangkah baiknya kita review materi kita yang sudah lewat. Nah, yang pertama kita review dulu tentang logika and dan or. Nah, sebenarnya kunci dari logika and dan or itu berada pada tabel kebenaran yang sudah saya sediakan kemarin, yaitu yang saya buat. Untuk logika and, kita menggunakan tabel kebenaran yang ini. Jika kita mempunyai beberapa pernyataan, sebut saja misalnya sebagai contoh itu mau kita mempunyai dua buah pernyataan, sebut saja pernyataan P dan juga pernyataan Q. Jika pernyataan P dan pernyataan Q bernilai benar, maka kesimpulannya akan bernilai benar. Jika pernyataan P benar tetapi pernyataan Q salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Begitu juga sebaliknya jika pernyataan P yang salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka kesimpulannya akan benar. Jika kedua pernyataan bernilai salah, maka kesimpulannya akan salah. Jadi intinya untuk logika N itu, semua pernyataan yang kita miliki harus bernilai benar, supaya kesimpulannya bernilai benar juga. Sementara untuk logika OR, tabel kebenarannya berada pada sini, yang sudah saya tunjukkan juga pada pertemuan pertama kemarin. Untuk berbeda dengan logika N, logika OR itu cukup mensyaratkan salah satu dari beberapa pernyataan yang diberikan bernilai benar. Misalkan pada tabel kebenaran yang saya sajikan ini, jika misalnya kita mempunyai dua buah pernyataan, sebut saja pernyataan P dan juga pernyataan Q. Jika pernyataan P bernilai benar atau pernyataan Q juga bernilai benar, maka kesimpulannya akan bernilai benar juga. Jika salah satunya saja bernilai benar, misalnya pernyataan P yang bernilai benar, tapi pernyataan Q bernilai salah, maka kesimpulannya akan bernilai benar. Atau sebaliknya, jika pernyataan P bernilai salah, tetapi pernyataan Q bernilai benar, maka kesimpulannya akan tetap benar. Sementara jika kedua pernyataan bernilai salah, atau semua pernyataan bernilai salah, maka kesimpulannya akan salah. Begitu teman-teman untuk review sedikit tentang logika N dan logika OR. Nah, berikutnya kita masuk pada latihan if function kemarin. Kita review sedikit. Teman-teman harus ingat untuk sintaks dari logika sebentar, logika if function. If itu menyaratkan kita harus menetapkan logika apa yang hendak kita uji. Terus diikuti dengan nilai kebenarannya. Setelah kita menetapkan logikanya, apa yang hendak kita uji, untuk selanjutnya itu kita menetapkan di sebelah kanannya ini yang pertama ya, yang paling pertama itu nilai kebenarannya. Nilai apa jika pernyataan itu benar, apa yang akan ditunjukkan. Tetapi jika salah, maka dilanjutkan dengan nilai jika salah. Oke.
Langsung saja kita lanjutkan dengan contoh kemarin ya. Eh, Langsung saja deh ke sini, ke contoh yang ini. Kita mulai dengan pendalaman lagi, pendalaman lebih lagi. Yang sudah ditanyakan oleh teman kita kemarin tentang pembobotan nilai, klasterisasi nilai ya. Nah, pada kesempatan ini saya menyajikan satu buah latihan. Eh, Misalkan diberikan di sini disajikan data nilai sekumpulan siswa dari beberapa mata pelajaran. Nah, berikut ini adalah pernyataannya. Nanti akan kita bahas sama-sama seperti apa itu penggunaan atau implementasi logika if pada kasus ini untuk klasterisasi nilai. Apakah dia seseorang dikatakan mendapatkan nilai A atau mendapatkan nilai B dan seterusnya. Nah, misalnya kan diberikan di sini. Berikut ini disajikan data nilai ujian sejumlah siswa. Terus di sini kita disuruh carilah rata-rata nilai ujian tiap siswa dan kategorikan nilai rata-rata masing-masing menjadi A, B, C, D, di mana berlaku syarat-syarat batas nilai yang ditetapkan di bawah ini. Untuk nilai A akan akan terpenuhi ketika nilai siswa rata-rata siswa tersebut mempunyai nilai rata-rata minimal 90. Sementara untuk B minimal 80 dan kurang dari 90. Artinya jika misalkan rata-ratanya itu 89,9 dia akan tetap tergolong pada nilai B. Untuk nilai C itu jika nilainya minimal 70 tetapi kurang dari 80. Dan untuk nilai D semua nilai yang kurang dari 70. Begitu teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan. Sebelumnya ini saya hapus dulu. Ini merupakan pembahasan yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu sebelum membuat kelas ini. Yang akan kita isi di sini sudah disajikan beberapa data nilai ujian beberapa siswa gitu dari beberapa mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung rata-rata dari siswa-siswa tersebut. Terus setelah kita menghitung rata-ratanya, nilai rata-rata tersebut kita klasterisasi. Apakah dia masukkan nilai A atau B dan seterusnya. Nah, langsung saja secara matematis ketika kita hendak menghitung rata-rata itu yang dimaksud dengan rata-rata itu merupakan jumlahan dari semua nilai yang kita miliki dibagi dengan banyaknya data. Nah, pada kasus ini ada berapa sih datanya? Data per individu ya yang saya maksud, bukan data keseluruhan. Untuk data per individu kan kita mempunyai 4 mata pelajaran, berarti banyak datanya ada 4. Maka di sini yang akan untuk mencari nilai rata-ratanya berarti sebut saja ini siswa A yang saya blok ini, siswa A. Maka untuk mencari nilai rata-rata si siswa A ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai matematika ditambah nilai fisika, ditambah nilai kimia, ditambah nilai biologi dan dibagi 4. Nah, namun kendalanya jika kita menerapkan cara yang seperti ini, bagaimana jika datanya sangat banyak? Begitu kan teman-teman? Atau saya buat aja deh dulu secara kasarnya. Untuk membuat rumus, jangan lupa diikuti dengan tanda sama dengan. Caranya, jika kita mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi pada Excel, yaitu kita klik satu per satu. Misalkan tadi nilai matematika itu 88 berada pada sel A39. Ditambah dengan nilai fisika berada pada sel B39. Ditambah dengan nilai kimia berada pada sel C39. Ditambah dengan nilai biologi berada pada sel D39. Nah, terus uh, terus dibagi dengan banyaknya data. Untuk banyaknya data di sini ya udah itu banyaknya mata pelajaran yang termuat yaitu ada sebanyak 4. Berarti dibagi 4. Terhitung di sini rata-rata sisi A yaitu 75,75 nilainya. Nilai rata-rata dari 4 mata pelajaran tersebut. Namun kendalanya jika seperti ini, menerapkan cara yang seperti ini, eh, kita akan kesulitan ketika banyak mata pelajarannya sangat banyak tentunya. Sebut saja space, bilang aja ya sampai 100 mata pelajaran gitu. Maka kita akan kesulitan untuk menjumlahkannya. Masa iya kali kita harus apa, ngetik satu per satu setiap mata pelajaran. Kan? Akan sangat ribet. Nah, oleh karena itu, di sini Excel sudah menyediakan
rumus untuk menghitung nilai rata-rata secara instan. Caranya itu pertama kita mulai dulu dengan tanda sama dengan. Jangan lupa ya memulai dengan tanda sama dengan ketika kita hendak menuliskan rumus pada Excel. Nah, untuk nilai rata-rata itu pada Excel itu namanya average. Seperti apa? Nah, yang ini sudah disediakan di sini. Average merupakan fungsi pada Excel untuk menghitung rata-rata sejumlah nilai. Langsung saja kita pilih average, lalu kita pilih nomor berapa saja yang mau kita hitung rata-ratanya atau sel mana saja. Otomatis kan kalau di sini kasus kita ini sel yang kita hendak kita hitung rata-ratanya itu secara horizontal kan, yaitu nilai setiap siswa, nilai matematikanya, fisikanya, kimianya, dan biologinya. Ya udah kita seret aja dari sini. Kita klik di nilai matematika, langsung kita seret. Oh, sebentar. Saya bilang, kita klik pada nilai matematikanya, lalu kita seret langsung ke sampai nilai biologi. Di sini dikatakan jika ada tertulis seperti ini, average A39.2 D39 artinya kita menghitung nilai rata-rata dari setiap kolom A39 sampai D39. Artinya ini menghimpun semua nilai pada A39, B39, C39, dan sampai D39. Jika kita enter, hasilnya juga 75,75. Persis sama seperti cara yang tadi kita lakukan. Nah, ketika kita sudah menghitung nilai rata-ratanya ini, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita dapat langsung mengcopy rumus ini ke bagian bawah, yaitu dengan cara uh, mengklik sel yang sudah kita kerjakan di awal. Lalu kita perhatikan di sini ada kotak hijau biru, kotak hijau di sini di kanan bawah. Langsung saja kita klik dua kali. Nah, secara otomatis dia akan muncul nilai rata-rata setiap siswa. Misalkan sini, misalkan sebut saja ini siswa B, ternyata rata-ratanya dari semua mata pelajaran 82,25. Sebut saja ini siswa C, nilai rata-ratanya 9,25 dan seterusnya. Nah, begitu rumus untuk menghitung rata-rata. Untuk supaya teman-teman nanti dapat mengingat, di sini saya sajikan saja rumusnya, saya tuliskan rumus rata-rata pada Excel akan average. Um, yang supaya ketika nanti teman-teman rata-rata transaksi atau data apa saja, teman-teman tidak perlu menitik belakang semua sel data, lalu membaginya dengan banyak data. Itu akan mempersulit pekerjaan. Sementara Excel sudah menyediakan fungsi untuk menghitung nilai rata-rata sebagai langsung saja ketika kita sudah mendapatkan rata-rata nilai dari sejumlah siswa ini. Berikutnya kita lanjut dengan instruksi berikutnya. Di sini kita disuruh untuk mengkategorikan nilai rata-rata masing siswa menjadi apakah dia masuk nilai A, B, C, dan D. Dengan syarat-syarat sudah ditentukan di bawah ini. Ini tadi saya blok sekarang. Yaitu A jika nilainya minimal 90, B jika minimal nilainya 80 tetapi kurang dari 90, dan nilai C jika nilainya minimal 70 dan kurang dari 80. Sementara nilai D mau nilai yang kurang dari 70. Langsung saja kita implementasikan menggunakan if function ya. Oke. Untuk menuliskan rumus pada Excel jangan lupa kita ikuti dengan tanda sama dengan. Dimulai dengan tanda sama dengan langsung saja if apa, logikalnya apa, itu rata-ratanya. Ini kan yang mau kita hitungkan nilai rata-ratanya yang mau kita apa namanya? Kita uji. Apakah nilai rata-rata si siswa ini yang 75,75 ini masuk ke nilai A? Sudah kita langsung aja kita uji lebih besar atau sama dengan berapa?
untuk nilai A minimalnya berapa? 90. Langsung aja kita tulis 90. Terus untuk logical kedua, eh, jika dia salah, kita lanjut lagi dengan if nilai rata-ratanya ini lebih besar sama dengan 80. Oh, sudah. Belum. Saya salah. Nilainya dulu. Itu dia dapat nilai A. Terus diikuti dengan nilai ketika dia salah atau tidak terpenuhi. Kita lanjut dengan menggunakan if function. Ini yang dinamakan if bertingkat. Ini nanti akan sampai beberapa tingkat menggunakan if. Nah, kita lihat jika rata-rata 77,75 ini lebih besar sama dengan 80, maka dia akan mendapat nilai B. Tapi jika dia si E39 ini, E39 lebih besar sama dengan 70, maka dia akan mendapat nilai C. Jika tidak, maka dia akan dapat nilai D. Langsung saja ke nilai kita enter saja. Nah, ternyata dia di sini mendapat nilai kategori C. Karena apa? Nilainya di sini rata-ratanya 75,75. Kita perhatikan untuk indikator-indikator yang sudah kita tentukan di atas. Untuk nilai A tadi kan minimal 90. Nilai B minimal nilai 80. Nilai C berada pada interval atau selang minimal 70 sampai kurang dari 80. Nah, jadi senilai 75,75 ini berada pada interval nilai C. Maka otomatis dia diklasifikasikan menjadi nilai C. Nah, langsung saja kita copy nilainya ke bagian bawah supaya kita melihat nilai-nilai setiap siswa. Nah, di sini untuk siswa B mendapatkan nilai B, yang ini mendapatkan nilai D, sementara yang ini mendapat A, dan seterusnya. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya untuk konsep if bersarang ini, if bertingkat, if di dalam if di dalam if. Namun cara ini seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, cara ini akan cukup ribet, uh, susah teman-teman terapkan ketika syarat-syarat yang diperlukan atau kondisi-kondisi seperti ini sangat banyak. Misalkan saja, kalau ini kan masih sederhana, masih cuma 4 syarat atau yang 4 syarat doang harus kita penuhi. Bayangkan jika syarat harus dipenuhi sampai 100 syarat atau yang aja 10 syarat saja udah. Saya rasa udah cukup sah untuk menuliskan if bersarang tersebut. Bakalan sangat panjang rumusnya nanti. Kemungkinan besar kita akan bisa jadi kayak dikit-dikit terjadi error, dikit-dikit error. Jadi kita pekerjaan kita malah sibuk untuk apa, nge-handling error-error tersebut. Oleh karena itu nanti kita akan fungsi yang lain yaitu if else function untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, kita lanjutkan pada studi kasus berikut ini. Nah, di sini disediakan data. Berikut disajikan data total belanja pengunjung satu toko. Terus kita disuruh membuat program pemberian diskon dengan syarat minimal belanja seperti yang disediakan pada informasi di bawah ini. Dan misalkan di sini pada sel yang saya blok ini, misalkan jika seorang pelanggan mempunyai total belanjaan, ini sebut saja ya dalam apa ya, dalam rupiah ya. Misalkan saja total belanjanya itu minimal 130.000, maka dia akan dikenakan diskon 10.000 atau potongan 10.000. Jika minimal belanja di 100.000, maka dia akan dikenakan potongan harga 7.000. Jika minimal belanjanya 90.000, maka dia akan dikenakan potongan harga 5.000. Jika kurang dari 90.000, maka tidak akan ada potongan harga. Nah, misalkan disajikan di sini data. Ada beberapa pelanggan, misalkan ada 9 pelanggan di sini. Sini saya akan hapus dulu program ini. Nah, misalkan di sini kita mau menentukan si pelanggan satu ini dia masuk ke golongan mana, apakah dia ini berhak untuk mendapatkan potongan 10.000 atau potongan 7.000 atau potongan 5.000 atau bahkan tidak mendapatkan potongan. Secara logika ya, jika kita lihat
sekilas dia ini berhak mendapatkan potongan 10.000 ya karena total belanjanya sudah mencapai 150.000. Namun jika datanya banyak, bagaimana kita untuk menentukan apakah dia itu masuk ke bagian mana? Langsung saja kita implementasikan menggunakan if function ya, sama dengan jangan lupa diawali dengan jika jika total belanjaan pelanggan satu atau di sini dia sel B59 lebih besar sama dengan berapa minimalnya untuk mendapatkan potongan 10.000, 130.000, maka dia akan mendapatkan potongan 10.000, apa nilai ketika dia salah kan dilanjutkan lagi dengan menggunakan if function lagi di dalam if. Jika di sini tadi B59 atau total belanjaan pelanggan pertama lebih besar sama dengan 100.000, maka dia akan dikenakan potongan 7.000. Terus kita lanjut lagi menggunakan if lagi. Jika pelanggan pertama dalam kasus ini dia berada pada B59 lebih besar atau sama dengan 90.000, maka dia akan dikenakan potongan 5.000. Jika tidak, maka dia akan dikenakan potongan 0 rupiah. Atau jika tidak memenuhi semua kondisi-kondisi yang sudah diberikan pada sebelumnya, dia akan tidak akan mendapatkan potongan. Gitu. Nah, benar seperti yang saya katakan tadi, pelanggan pertama mendapatkan potongan 10.000 sebab total belanjanya di sini mencapai 150.000. Sementara minimal untuk mendapatkan potongan 10.000 itu minimal belanjanya 130.000. Dan kita lihat untuk pelanggan-pelanggan berikutnya, untuk pelanggan dua ini juga pasti akan mendapatkan potongan 10.000 sebab total belanjanya sudah mencapai sudah melebihi apa namanya syarat minimal untuk mendapat potongan 10.000. Mari kita lihat untuk nilai-nilai pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, di sini kita lihat untuk yang pelanggan 4, dia ini mendapatkan potongan 5.000. Masuk ke potongan 7.000 ya, harus saya salah tulis. Nah, ntar saya bagi dari sini. Nah, sekarang sudah benar. Nah, di sini misalkan untuk pelanggan keempat, jadi ini total belanjanya 123.694 rupiah. Nah, kita lihat pada kolom indikator, itu masuk ke bagian mana? Dia untuk bagian pertama mendapatkan potongan 10.000, dia tidak berhak karena belum mencapai minimalnya itu 130 rupiah. Untuk bagian kedua, minimal 100.000 udah melampaui dari batas minimalnya. Jadi sehingga dia diklasifikasikan pelanggan yang mendapatkan potongan sebesar 7.000. Nah, untuk yang lain di sini ada yang 0 rupiah. Mengapa dia tidak mendapatkan potongan harga? Sebab kita lihat total belanjanya hanya 74.886 rupiah. Kita lihat pada kolom indikator, jika dia mendapatkan potongan rupiah itu maka artinya total belanjanya masih kurang dari 90.000. Nah sekali ya, karena di sini total belanja pelanggan itu masih mencapai 74.886 rupiah. Itu teman-teman implementasi dari if function ini. Ini yang dinamakan if function bertingkat. Di sini juga kita diminta untuk menghitung total bayar dari setiap pelanggan. Menurut teman-teman nih, bagaimana untuk menghitung total bayar ini? Ketika setiap pelanggan sudah diklasifikasikan, yaitu apakah seseorang mendapatkan potongan 10.000, 7.000, 5.000, dan bahkan tidak mendapatkan potongan harga. Secara logika ya,
secara logika jika kita perhatikan untuk menentukan total pembayaran di sini, maka kita cukup mengurangkan total belanjaan dengan potongan harga yang diperoleh setiap pelanggan. Artinya untuk total harga dapat kita tentukan dengan mengurangkan seperti yang kemarin sudah saya implementasikan juga sekilas untuk konsep pengurangan pada Excel. Cukup kita beri tanda sama dengan di sel mana kita menempatkannya. Terus ikuti dengan nilai yang mau dikurangkan, yaitu dalam hal ini total belanjaan. Justru untuk pelanggan pertama 150.000 dikurangi dengan potongan harga yang dia terima. Dalam kasus ini C59. Langsung saja enter. Nah, jadi dalam hal ini pelanggan pertama ketika dia total belanjanya mencapai 150.000, dia cukup membayar 140.000 sebab dia mendapat potongan harga sebesar 10.000. Langsung saja kita copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini langsung diperoleh semua nilai-nilai yang harus dibayar oleh setiap pelanggan. Ini cukup gampang lah ya, dimengerti sama teman-temannya. Gimana? Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum kita lanjutkan pada contoh kasus yang aman? Aman ya, supaya kita lanjutkan lagi ke materi. Jika aman, langsung kita lanjutkan lagi ke studi kasus berikutnya ya. Misalkan di sini untuk latihan berikutnya. Di sini. Berikut adalah contoh penerapan e-function yang lebih kompleks dalam dunia data analisis menggunakan Excel dengan skenario analisis performa penjualan. Di sini misalkan kita mempunyai sebuah perusahaan, misalnya bosnya si A, dan dia mempunyai karyawan B, si B, si C, si D, dan sebagainya. Nah, dan si bos ini mempunyai seorang data analisis, katakan saja dia si F gitu. Nah, si A menyuruh si F untuk menganalisis performa setiap karyawan-karyawannya masing-masing dengan indikator-indikator yang sudah saya berikan di sini nanti. Nah, kita baca dulu untuk petunjuknya. Berikut adalah contoh penerapan function kompleks bentuknya data analisis menggunakan Excel dan skenario analisis performa penjualan. Skenario-nya adalah berikut ini. Kita memiliki data penjualan produk dengan kolom berikut. Sales respon atau penjual, total sales atau total penjualan dalam rupiah, target sales atau target penjualan dalam rupiah, jumlah transaksi, customer feedback atau umpan balik pelanggan dalam skala 1 sampai 5. Biasa ya kalau kita mungkin teman-teman mungkin udah terbiasa kayak belanja online, biasa mungkin teman-teman memberikan rating pada setelah setelah menerima produknya mungkin kadang memberikan rating kalau komentarnya ya biasanya dari bintang 1, bintang 2 hingga bintang 5 biasanya setahu ya, setahu sampai bintang 5 biasanya. Nah, berikutnya kolom berikut itu performance status atau status kinerja ditentukan dengan use function. Nah, petunjuknya di sini akan diisi kolom performance status dengan logika seperti berikut. Logika penentuan performance status ini excellent. Nah, nanti di sini akan ada kategori-kategori si penjual ini, apakah dia itu masuk ke kategori excellent, good, need improvement, atau membutuhkan apa dorongan gitu, dukungan lebih lanjut atau lebih semangat lagi gitulah, kayak masukan lah. Nah, di sini nanti kita akan mengkategorikan berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan di sini. Kita mau kategorikan apakah si setiap sales respon ini masuk ke kategori excellent, good, excellent atau need improvement gitu. Nah, langsung saja kita praktekkan di sini. Nah,
Saya hapus dulu ya. Nah, di sini juga nanti kita sudah langsung menerapkan eh, namanya, gabungan antara logic if function dan juga eh, logika and dan or. Nah, langsung aja ya. Saya hapus. Jika pertama pasti yang harus kita uji di sini, dia itu akan excellent jika total sales melebihi target dan juga customer feedback melebihi 4. Mari kita lihat menggunakan fungsi if. Nah, di sini juga kita akan menggunakan logika and. Perhatikan, dia akan excellent jika total penjualan melebihi target yang ditetapkan. Dan juga dan, perhatikan di sini ada kata dan. Di sinilah kita akan menggunakan logika dan. Dan customer feedback melebihi 4 atau sebut saja ratingnya melebihi 4 atau minimal 4 ya di sini. Pasti kan lebih besar sama dengan. Nah, di sini kita lanjutkan menggunakan logika N. Apa tadi katanya di sini total penjualan, total sales. Nah, di sini untuk sales person yang namanya si Alis, total penjualannya itu yaitu sekitar berapa ini? 120 juta, ya 120 juta total penjualannya. Nah, terus apakah dia melebihi dari target penjualan? Menggunakan logika lebih besar, lebih besar dari target, lebih besar sama dengan ya, besar sama dengan target penjualan. Terus diikuti dengan belum kasih koma. Diikuti dengan apakah feedbacknya melebihi atau lebih besar sama dengan 4. Ini feedbacknya ini customer feedback lebih besar sama dengan 4. Nah, ketika ini terpenuhi maka nilainya yaitu adalah excellent. Jika tidak, kita lanjutkan lagi menggunakan logika if. Jika tidak terpenuhi, dia akan good jika total sales yang ini 9 lebih besar atau sama dengan 90% dari target penjualan. 90% dari target penjualan itu artinya 90% dikali dengan target penjualan. Saya rasa teman-teman juga sudah mengerti dengan maksud dari pernyataan ini ya. Oh, ya. Nah, di sini baca dulu. Saya tadi agak gegabah ini langsung. Nah, baca dulu. Kategori good itu jika jika gimana? Kategori good jika total penjualan lebih besar sama dengan dari 90% dari target penjualan atau akan logika atau customer feedbacknya lebih besar sama dengan 3,5. Maka di sini kita tuliskan, kita lanjutkan dengan logika or jika total penjualan lebih besar atau sama dengan 90% kali target penjualan atau customer feedback lebih besar sama dengan 3,5. Nah, apakah masih ada yang perlu dilanjutkan? Itu yang ini, need improvement. Jika total penjualan kurang dari 90% dan sales response dan customer feedbacknya itu kurang dari 3,5, maka dia akan menjadi need improvement. Dan langsung saja berarti di sini need diskusi belum menetapkan jika tidak ini dia akan menjadi
Sini dia dikategorikan excellent. Mengapa dia dikategorikan excellent? Mari kita perhatikan. Untuk kategori excellent itu syaratnya apa? Kategori excellent itu jika total penjualan lebih besar atau sama dengan target sale. Perhatikan dulu. Total penjualan Alis itu berapa? 120 juta. Sementara targetnya 100 juta. Nah, otomatis total penjualan yang dikerjakan oleh si Alis itu sudah melebihi target penjualan. Syarat pertama sudah terpenuhi. Dan juga di sini kan menggunakan logika dan. Nah, karena menggunakan logika dan kita ingat kembali logika dan itu hanya akan bernilai benar ketika semua pernyataan bernilai benar. Jika salah satu saja salah, maka semuanya akan salah. Kita perhatikan, maka customer feedback yang diterima oleh Alis dari customernya itu melebihi 4. Kita perhatikan, Alis datanya di sini, customer feedbacknya itu 4,5. Ya benar, ternyata customer feedbacknya juga melebihi 4. Dan karena customer feedbacknya udah melebihi 4, kedua syarat sudah terpenuhi, maka otomatis si Alis termasuk sebagai sales person yang dapat performa status excellent. Nah, berikutnya langsung saja kita seret rumusnya ke bawah. Nah, di sini setiap sales person sudah dikategorikan. Misalkan si Bob. Mengapa si Bob dikategorikan pada kategori good person? Gitu. Kita perhatikan. Untuk syarat good dipenuhi ketika total penjualan lebih besar atau sama dengan 90% dari target penjualan. Nah, kita perhatikan, apakah ini lebih besar dari 90% dari target penjualan? Jika teman-teman masih ragu, langsung saja kita lihat di sini. Berapa sih 90%? Kita tambah ya kolom di sini ya. 90% dari target sale. Dalam rupiah ya pastinya ya. Nah, contohnya untuk si Alis, tambah dengan 90% dikali target penjualan. Nah, 90%-nya itu 9 juta ya. Berapa 9 juta? Berapa sih? 9 juta, 9 juta. Langsung saja kita seret. Nah, di sini sudah ketemu nih semua eh, total apa namanya? 90% dari target penjualan ini semua. Setiap dalam persen. Kita perhatikan mengapa si book ini dikategorikan sebagai good, performance-nya sebagai good. Nah, untuk status good tadi jika total penjualan lebih besar sama dengan 90% dari target penjualan atau customer feedback lebih besar sama dengan 3,5. Nah, perhatikan di sini kan menggunakan syarat atau. Kita ingat syarat atau hanya terpenuhi ketika salah satu pernyataan cukup bernilai benar saja. Nah, ada pernyataan yang salah, maka itu tidak apa-apa, akan tetap dianggap bernilai benar. Nah, perhatikan untuk si Bob, total penjualannya itu di sini 80 juta. Sementara 90% dari target penjualan itu 81 juta. Ternyata syarat pertama tidak terpenuhi. Ya tidak apa-apa, kan menggunakan logika OR. Jadi, kita lihat bagaimana dengan customer feedback-nya. Apakah lebih dari 3,5? Kita perhatikan untuk si Bob. Di sini customer feedback-nya itu 3,7. Nah, benar. Yaitu lebih dari 3,7, lebih dari 3,5. Ada karena itu, karena menggunakan login power, sehingga sibuk diklasifikasikan sebagai customer dengan performance status, bukan customer ya, sorry. Sales person sebagai performance status good. Begitu teman-teman. Untuk menentukan status-status di sini, apakah ada excellent, good, need, improvement. Nah, yang ini untuk si David, mengapa dia dikategorikan sebagai karyawan atau salesperson yang dengan performanya membutuhkan improve lebih lagi gitu? Mengapa dia dikategorikan sebagai karyawan yang seperti ini? Mari kita perhatikan indikator-indikator yang diperoleh oleh si David di sini. Perhatikan di sini untuk total penjualannya. Kita lihat saja di sini untuk langsung need respon, need improvement ya.
jika total penjualan kurang dari 90% dari target penjualan. Nah, perhatikan untuk si David ini, total penjualan yang diperoleh David itu sekitar 6 juta ya yang diperoleh. 60 Oh, juta, sorry. 60. masuk Om. Tiga Om. Lagi Zoom. Ikut-ikut apa? Oh, lagi Zoom ya. Lagi ada apa? Tugas. Tugas. Ya. Kalau sore Om ya. Semalam aku datang. Iya, ada tiga orang. Oke. Jadi aman Om, Om cerita. Oh, belum lagi. Oh iya. Besok aku coba. Persoalan besok ini. Jadi nggak ada lagi yang mau dia, udah aman. Ada nasi foto. Oh, sinemanya udah, sinemanya udah apa? Tapi belum Bentar, empuk apa kan? mute ya. Belum belum. Soalnya ada video yang belum dua pesta belum ku apa? Di copy. Belum ku copy ke apa? Sedikit sih. Mau Boleh pasir. tolong di mute supaya Sinemanya kelasnya kapan? bisa kondusif. Bukan di sini berarti. Tempat sini kemarin. Oh ya lah. Tapi Oke, sorry, sorry. Oke, maaf, mohon maaf. Nah, di sini kita lanjutkan mengapa tadi si David dikategorikan sebagai karyawan dengan status need improvement atau membutuhkan improvement lebih lanjut gitu loh. Atau butuh evaluasi lebih lagi gitu. Nah, di sini kita perhatikan untuk kategori need improvement, yaitu terjadi ketika total penjualan kurang dari 90% dari target penjualan. Dan juga, perhatikan di sini menggunakan logika dan dan customer feedbacknya kurang dari 3,5. Perhatikan, untuk total penjualan David itu tadi sekitar 60 juta. Sementara target penjualannya itu 85 juta. Apakah 60 juta ini eh, kurang dari 90% dari target penjualan? Ya, kita perhatikan di sini eh, 90% dari target penjualannya itu sekitar 36 juta, 76 juta 500 ribu rupiah untuk target penjualan dari si David. 90%-nya maksud saya. Dan di sini customer feedbacknya si David ini 2,9, sementara di sini minimalnya 3,5. Oh, maaf. Customer feedbacknya itu kurang dari 3,5. Ya, benar sekali. Di sini David memperoleh feedback dari customer itu hanya 2,5. Jadi dengan menggunakan logika N, kedua syarat ini sudah terpenuhi. Jadi otomatis dia masuk ke kategori need improvement. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari kasus ini? Nah, untuk kasus ini, setiap perusahaan akan dapat secara otomatis atau secara baik, secara adil gitulah, untuk memberikan evaluasi terhadap karyawan-karyawannya masing-masing dari setiap performa kerjanya, target-target yang sudah diperoleh, feedback dari customer. Nah, seperti ini ketika kita dapat mengklasifikasikan setiap karyawan berdasarkan performa kerjanya. Nah, dari situ kita bisa memberikan evaluasi terhadap si karyawan ini. Oh, bulan depan kamu harus seperti ini ya. Nanti kamu harus mengubah ini seperti itu untuk bahan evaluasi setiap karyawan. Itu teman-teman. Apakah untuk contoh kasus yang di sini yang menggunakan gabungan antara logika if dan and dan or ini teman-teman ada yang kurang paham bisa langsung bertanya atau apakah cukup jelas? Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan secara langsung on mic atau jika ada kendala bisa lewat via chat. Pertanyaan jelas. Baik.
Mungkin belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Oke. Nanti file ini akan saya kirimkan ke teman-teman. Teman-teman boleh, oh, apa ya? Saya cek. Oke, aman. Oke, mantap. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nanti untuk kasus-kasus berikutnya teman-teman bisa pelajarin sendiri. Nanti di sini saya akan berikan. Tinggal kalau untuk caranya persis sama seperti kasus yang tadi. Ini juga contohnya yang di sini status kinerja seorang pegawai, apakah dia kedudukan baik, sangat baik, baik, atau perlu perbaikan seperti itu. Persis sama seperti yang tadi. Menggunakan gabungan dari logika if, and, dan or. Nah, seperti kasus yang kemarin yang sudah kita bahas untuk klasterisasi nilai, jika kategorinya sangat banyak, amat tidak dianjurkan untuk teman-teman menggunakan logika if function. Nah, di sini kita akan masuk menggunakan logika if else function. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk sintak dari if else function ini pada Microsoft Excel hampir sama dengan menggunakan logika if function. Cuman di sini logical test satu, dia itu akan mempunyai banyak logical test seperti itu. Tidak seperti namanya if function hanya mempunyai satu logical test. If else function itu memiliki banyak logical test. Nah, langsung saja kita perhatikan di contoh ini ya, agar teman-teman tidak bingung dengan rumus yang saya tuliskan di sini. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya di sini kita mempunyai contoh satu, kumpulan dari beberapa nilai siswa, sebutkan saja ini nilainya. Nah, dia itu akan dikategorikan apa gitu nilainya. Ntar saya perbaiki. A jika lebih dari 80, B jika 90, C, D, E, 95. Nah, menggunakan logika if else function, kita akan dapat dengan mudah untuk mengerjakan atau mengklasifikasikan setiap nilai-nilai ini. Misalkan di sini, jika nilainya 93, secara logika ya kita lihat perhatikan dengan syarat-syarat yang ini, itu akan masuk ke kategori A, ya kan? Karena minimal untuk nilai A itu eh, dia harus minimal 90. Menggunakan if else function, kita cukup menggunakan if else diikuti dengan logical test. Ini yang mau kita bandingkan kan yang ini, nilainya ini. Apakah lebih besar sama dengan 90? Terus diikuti dengan ini A, tapi kita kunci. Seperti yang kemarin, cara menguncinya menggunakan Fn4, Fn plus F4 untuk laptop. Terus dilanjutkan lagi logical kedua, apakah ini lebih besar sama dengan 80? Karena yang ini juga harus kita kunci ya, karena nanti akan tetap dipakai di rumus-rumus berikut. Apakah A5 ini atau nilai pertamanya ini 91 tadi lebih besar dari 80? Jika ya, dia akan nilai B. Kunci. Terus kita lanjutkan lagi. Apakah dia lebih besar pasangan A dari ini dari 70? Kita kunci. Saya dia akan mendapatkan nilai C. Hmm. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Apakah dia ini, oh langsung, kalau kalau di
if else function jika sudah mencapai logical yang ketiga atau yang hampir terakhir gitu lah, satu satu logical sebelum terakhir, kita nanti apa namanya, membuat akhirnya dengan awalan true. True di sini artinya selebihnya. Jangan menggunakan false. False itu menyatakan tidak selebihnya. Artinya kalau kita mengatakan tidak selebihnya berarti tidak ada pada value atau kumpulan nilai yang kita miliki. Oleh karena itu nanti kita di sini akan menggunakan true. Nanti teman-teman boleh perhatikan dulu seperti apa yang saya maksudkan. Sampai yaitu kita tulis true. Dapat. Jika selebihnya maka dia akan mendapat nilai Y. Nah, perhatikan. Teman-teman boleh perhatikan dulu. Kalau mungkin nanti agak pusing dengan rumusnya, tidak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan langsung ya. Saya akan membacakan seperti apa logika dari rumusnya ini. Nah, perhatikan untuk rumus yang saya tuliskan pada formula bar yang ini, yang saya blok di sini, biar teman-teman dapat dengan mudah membacakannya. Nah, di sini cara membacanya, jika A5 atau nilai 93 lebih besar atau sama dengan 90, dalam kasus ini dia itu di sel 4, maka dia akan mendapat kategori nilai A. Hal ini dia dalam sel D4. Jika tidak terpenuhi, langsung dilanjutkan. Karena pada if function kan dilanjutkan dengan if lagi di dalamnya kan. Kalau menggunakan if as function, kita tidak perlu memasukkan fungsi if lagi di dalamnya. Cukup langsung kita masukkan eh, perbandingan seperti apa lagi yang mau kita uji untuk kasus kita ini. Untuk hal ini, kita bandingkan lagi apakah 93 lebih besar dari 80. Jika ya, maka nilainya akan menjadi B. Terus jika tidak terpenuhi, kita lanjutkan lagi. Apakah 93, kita uji lagi, 93 lebih besar dari 70. Jika ya, dia akan mendapatkan C. Nah, C ini kan di sini yaitu D6 kan, yang ini D6. Nah, karena ini merupakan uh, indikator terakhir sebelum indikator di atas paling terakhir ya, apa sih namanya? Pokoknya ini lah. Teman-teman saya rasa sudah cukup paham ya sama yang saya maksud. Maka kita menggunakan di sini kata true. True di sini artinya selebihnya. Selebihnya itu akan mendapatkan nilai apa? Dilanjutkan dengan D. Di sini yaitu D7. Sini. Nah, kita perhatikan. Karena 93 ini sudah lebih dari 90, maka dia akan dikategorikan sebagai nilai A. Misalkan kita ubah 93 ini menjadi 54. Itu akan dikategorikan jadi C ya. Vektor saya ulangi. Nah, apa dia? Ya, besar. I, apa dia? Baik. B. I lagi. C.
Hmm. Jika selebihnya kita tulis saja true, maka dia akan mendapatkan nilai. Nah, untuk nilai yang seperti yang 89, mengapa dia diklasifikasikan sebagai nilai B? Karena ketika dia membandingkan ke 90, ternyata dia itu sudah tidak mencapai apa namanya? Perbandingannya bukan lebih besar sama dengan, tapi kurang dari 90 kan. Terus kita bandingkan lagi 89 ini kita bandingkan dengan 80. Apakah 89 lebih besar dari 80? Ya, benar sekali, itu lebih besar dari 80. Oleh sebab itu, nilai 89 dikategorikan sebagai nilai B. 71 kita perhatikan. Mengapa 71 ini dikategorikan sebagai nilai C menggunakan if else function? Karena di 71 ini sudah lebih besar dari 70, tapi kurang dari 80. Sehingga dia masuk kategori C. 58. Mengapa 58 ini masuk ke dalam kategori D? Karena dia itu kurang dari, bentar. Oh, tadi ini saya salah. Harusnya ini tidak ada ya. Harusnya pokoknya selama dia sudah kurang dari 70, dia itu sudah masuk ke dalam nilai D. Seperti itu teman-teman. Contohnya 69, itu sudah masuk kategori nilai D. Gitu. Itulah sebabnya nilai 60 dan juga nilai 58 di sini dia masuk dalam kategori nilai D. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut, teman-teman? Untuk if function. Mungkin rumusnya masih agak ribet ya. Jika tidak, kita akan mencoba membandingkan if else function menggunakan if function. Yes. Oh, sebenarnya bisa dibilang sama, cuman efisiensi saja gitu. Iya, betul sekali. Hanya penyederhanaan kalimat dan logikanya saja. Itu saja sebenarnya. Kalau sebenarnya tidak masalah kita menggunakan if function, cuman kelemahan if function seperti yang saya katakan kemarin, jika kategorinya sangat banyak, kita akan sangat kesusahan untuk menuliskannya. If-nya akan berulang-ulang terus, if di dalam if, di dalam if, di dalam if. Akan sangat panjang kan jika kita menggunakan itu. Beda dengan if else function. Kita cukup sekali menggunakan if else doang, lalu setelah itu kita mengikuti logical-logical yang diperlukan. Sudah, kita sudah dapat mengklasifikasikan apakah nilai ini masuk kategori mana. Nah, mari kita bandingkan menggunakan if function ya. Secara cepat saya akan kerjakan di sini. Lanjut sama dengan if. Jika 90 lebih besar atau sama dengan 90, maka dia akan mendapat nilai, dia akan mendapat nilai A. Terus kalau menggunakan if function kemarin, kita harus tulis lagi if di dalam if. Jika nilai 90 besar sama dengan 80, dia akan mendapatkan nilai B. If lagi, jika B4 lebih besar sama dengan 10, maka dia akan mendapat nilai C. Jika tidak, langsung saja, maka dia akan mendapatkan nilai D. Nah,
Ini di sini menggunakan if function, bedakan rumusnya ini. Rumus yang pertama ini menggunakan yang ini. Bedakan rumus if di sini dengan rumus if s di sini. Lebih sederhana mana? Sebenarnya lebih sederhana if s function kan dibandingkan menggunakan logika if. Karena jika pernyataannya sangat banyak, maka akan sangat sulit untuk membuat rumus if function. Akan sangat ribet gitu. Langsung saja kita copy ke bawah. Nah, nilainya sama persis seperti yang di sini. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup paham dengan if s function di sini. Kita lanjut dengan contoh kasus di sini lagi. Ini sama saja seperti yang tadi. Yang ini, latihan yang kedua ini. Berikut disajikan data total belanja pengunjung suatu toko. Kita disuruh membuat program pemberian diskon dengan syarat minimal belanja, seperti yang disediakan pada informasi berikut ini. Ini merupakan data yang tadi. Ya, jika yang tadi kan kita mencobanya menggunakan if function. Sekarang kita mencoba menerapkan menggunakan if else function. Langsung saja ya teman-teman. Oh, ini kita mau cari diskonnya dulu. Nah, langsung saja di sini menggunakan if else function jika 150.000 ini lebih besar atau sama dengan 130.000, maka dia akan mendapat potongan 10.000. Jika tidak, langsung saja. Berarti di sini B49 tidak perlu menggunakan if lagi. Lebih besar sama dengan 100.000, maka dia akan mendapat potongan 7.000. Jika B49 lebih besar atau sama dengan 90.000, maka dia akan mendapat potongan 5.000. Jika tidak memenuhi semuanya, gunakan kata true. True ini sebenarnya merupakan logical boolean dalam istilah logika matematis. Pokoknya logika boolean. Ada true dan false. Jika selebihnya, dia akan mendapat diskon atau potongan 0 rupiah. Gitu. Nah, langsung saja. Nah, di sini kan otomatis dia ini diklasifikasikan sebagai pelanggan yang mendapat potongan harga 10.000. Langsung saja kita copy rumusnya ke bawah. Harga apa ini dulu? Biar nanti kelihatan. Perhatikan untuk yang di bawah. Pelanggan-pelanggan di bawah. Nah, di sini langsung diklasifikasikan. Pelanggan 2 juga mendapat potongan harga sebesar 10.000. Mengapa? Karena total belanjanya pelanggan 2 sebesar 166.000. Karena syaratnya tadi di sini untuk mendapat potongan 10.000 itu yaitu 130.000. Mengapa di sini ada yang 7.000? Yang pelanggan 4 karena total belanjanya sudah mencapai 123.000. Karena minimal mendapat potongan 7.000 itu total belanjanya itu harus minimal 100.000. Ada yang 0 rupiah karena total belanjanya kurang dari 90.000. Itu di sini pelanggan 7 dan total belanjaan 74.000. Begitu teman-teman untuk contoh if else function ini. Apakah ada pertanyaan untuk kasus yang ini? Gimana teman-teman? Pertanyaan supaya kita lanjutkan. Ya, oke, kita lanjut. Di sini yang kasus yang tadi juga untuk mengklasifikasikan pelanggan apa salesperson apakah dia itu performanya excellent, good, apa dan
Need improvement. Tanya di sini tanya business function. Untuk mendapatkan satu apa namanya itu, untuk mendapatkan satu excellent di sini kita harus perhatikan cara cek itu apa. Jika total penjualan melebihi target penjualan dan bahkan logika dan maka kita tulis dan n. Nah, nah, target penjualan kita dan customer feedback besar sampai 4 dia dikategorikan dan jika tidak langsung lagi langsung ke sini good itu apa jika total penjualan besar sama dengan all Korean or or plus F di target penjualan customer feedback besar sama dengan 3,5 beri lebihnya saja di sini true menjadi nih. Nah, perhatikan di sini itu dia dikategorikan sebagai excellent untuk person yang namanya Alice. Kita lihat lagi ke bawah. Langsung saja kita copy rumusnya ke bawah untuk melihat rumus yang sudah kita buat tadi. Apakah itu benar? Nah, untuk si Alice tadi di sini statusnya itu excellent. Kita bandingkan dengan yang if function tadi, yang if function. Biar cepat. Di sini tadi Alice dapat status excellent, di if function juga Alice dapat excellent juga. Untuk Bob dapat good, untuk if function sama good juga. Good, excellent, need improvement, excellent. Yang di sini juga excellent. Oh, seperti saya ada kurang kurang menulis. Apa yang cuman? Oh, needs improvement, excellent. Nah, ini teman-teman. Sama persis ya, seperti yang tadi yang sudah kita kerjakan menggunakan logical if function. Lebih enak yang mana menurut teman-teman? Lebih enak menggunakan if function kan dibandingkan menggunakan logical if function. Nah, sebelum waktu kita habis, kita coba satu contoh soal lagi. Di sini kita diberikan sebuah data frame tentang kasus lain, analisis kinerja pegawai. Skenario-nya, evaluasi kinerja pegawai. Di sini kita diminta untuk mengevaluasi kinerja beberapa pegawai, pegawai satu, pegawai dua, dan sebagainya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Di sini kita mempunyai beberapa pegawai, dia akan dikategorikan sangat baik jika proyek yang dikerjakannya itu lebih besar atau sama dengan 15 atau minimal 15. Dan juga feedback manajernya itu lebih besar sama dengan atau minimal 4. Dia akan masuk ke dalam kategori baik jika total proyeknya itu minimal 10 dan kehadirannya itu minimal 80% kehadirannya atau feedback manajernya itu minimal 3,5 dan perlu perbaikan jika tidak memenuhi syarat-syarat ke atas. Langsung saja kita praktekkannya di ada yang kategori terbaik, yang sangat baik, ada yang perlu perbaikan. Nah, pegawai satu bagaimana?
expansion. Syarat sangat baik itu apa? Jika total proyek dan feedback pasti menggunakan logika N. Total proyek besar dengan 15, koma feedbacknya itu feedback ini harus minimal 4. Maka dia akan kategorikan sebagai sang baik. Jika tidak terpenuhi, perhatikan di sini menggunakan apa? Untuk kategori baik, jika total proyek minimal 10 dan kehadiran 80. Atau, nah di sini kita akan menggunakan logika berlapis yang diawali dengan or dan juga di dalamnya ada n. Perhatikan, perhatikan teman-teman harus perhatikan dulu. Jika total proyek itu minimalnya 10 dan kehadirannya minimal 80% atau feedback manajernya itu 3,5 minimalnya. Seperti apa ini kira-kira ini? Nah, di sini kita harus memulainya menggunakan logical or, karena di sini ketika saya tuliskan saja langsung or. Di dalam or ada n. N apa? Total proyek harus minimal berapa di sini? 10 dan uh, kehadirannya itu minimal 80%. Minimal 80. Di sini perhatikan, ini kan kita udah menggunakan or. Ini merupakan logical pertama dari si or yang semua semua bagian dari si n ini. Untuk logical or kan membutuhkan lebih dari satu logical, minimal dua logical kan. Nah ini merupakan logical pertamanya. Itu untuk melanjutkan ke logical keduanya apa? Dari ikuti tanda koma. Logical keduanya itu yaitu feedback manajernya itu minimalnya 3,5. Feedback manager yang mana? Yang ini terus lebih besar sama dengan 3,5. Jika selebihnya tidak terpenuhi, maka kita ikut dengan true dan lalu nilainya perlu perbaikan. Oke, kita lihat apakah masih. Nah, ini deh, teman-teman perhatikan di sini. Rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Saya bacakan ya. Jika dia itu akan sangat baik jika gunakan logika N. Total proyek yang dikerjakan itu oh, minimalnya 15 dan feedback manajernya itu minimal 4. Sementara untuk pegawai satu di sini total proyeknya masih 11, tidak memenuhi syarat yang pertama. Sementara untuk logical N itu mensyaratkan semua pernyataan yang dinyatakan itu harus bernilai benar. Sudah karena satu sudah tidak bernilai benar, maka otomatis si pegawai satu ini tidak masuk ke dalam kategori sangat baik. Langsung masuk ya, melompat ke kategori berikutnya. Baik, apakah si pegawai satu ini masuk ke kategori baik? Kita perhatikan, jika total proyek dan kehadiran, total proyeknya itu minimal 10 dan kehadiran minimal 80, kita perhatikan total proyeknya 11 ya dalam poin ini. Terus kehadirannya 88%. Ya, ternyata udah melebihi dari 80%. Nah, syarat yang ini terpenuhi, maka otomatis logika N-nya sudah terpenuhi. Terus kita perhatikan logika OR di sini, atau maka feedback manajernya itu
lebih besar atau sama dengan 3,5? Enggak, di sini 2,6. Tapi karena menggunakan logika OR kan kita menuntut cukup satu pernyataan saja yang bernilai benar. Nah, karena sebagian logika N ini sudah benar, dan tapi logika OR ini salah, maka otomatis ya udah, berarti pernyataan itu dianggap bernilai benar juga. Nah, otomatis ya udah, berarti pegawai satu masuk ke kategori karyawan yang status kinerjanya baik. Gitu teman-teman. Kita perhatikan ke bawah nanti ya. Bagaimana rumus ini ketika di copy ke bawah. Ini saja kita copy ya. Ada yang baik, baik, sangat baik, baik. Ada yang perlu perbaikan. Nah, kita perhatikan ini untuk sangat baik dan perlu perbaikan. Perhatikan untuk pegawai yang ketiga. Mengapa dia dikategorikan sangat baik? Untuk status yang sangat baik kan syaratnya itu menggunakan logical end, yaitu total proyek harus minimal 15 proyek, dan feedback manajernya itu minimal 4. Perhatikan pegawai tiga di sini, total proyeknya sudah 17. Ya, yang ini syarat pertama terpenuhi. Perhatikan syarat keduanya, dia itu sudah 4,6. Nah, lebih dari 4 juga, berarti sudah, berarti karena syarat yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka otomatis langsung saja pegawai tiga dikategorikan sebagai karyawan yang sangat baik. Nah, langsung kita lanjut ke karyawan yang dapat status kinerja perlu perbaikan. Mengapa sih karyawan ini dikategorikan sebagai karyawan yang perlu perbaikan? Mari kita perhatikan. Perlu perbaikan jika semua kondisi di sini tidak terpenuhi. Perhatikan di sini untuk total proyeknya 17, lebih besar dari 15, ya terpenuhi. Tapi perhatikan di sini feedback manajernya berapa? 3,3. Tidak memenuhi yang di sini, yang sangat baik. Sehingga karena feedbacknya ini tidak melebihi 4, sehingga otomatis karena ini menggunakan logika N, ini akan terbantahkan, akan bernilai salah. Kita uji ke eh, status berikutnya, itu status baik. Status baik mensyaratkan total proyek minimal 10. Ya, di sini udah melebihi 10, udah 17 di sini. Terus habis itu jumlah kehadiran minimalnya itu 80%. Ya, sayang sekali di sini jumlah kehadirannya cuma 73%. Ya udah, yang logical end-nya sudah bernilai salah. Kita perhatikan lagi, feedback manajernya itu minimal 3,5. Sementara di sini feedback manajernya 3,3. Yang bagian logical end-nya salah, dan juga logical core-nya itu salah. Itu salah salah atau salah itu kan nilainya akan salah. Sehingga yang status baik ini akan terbantahkan juga, tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Sehingga karena dua syarat ini tidak terpenuhi, ya udah langsung saja berarti karyawan 7 atau pegawai 7 masuk ke dalam kategori karyawan yang perlu perbaikan kinerja. Begitu teman-teman. Tuh, kasus yang ini. Apakah ada pertanyaan untuk expansion ini? Kita sudah berlatih cukup banyak tentang function, expansion. Jika tidak ada, biar saya berikan kesimpulannya kepada teman-teman. Oh, ada. Ya. Hmm. Untuk kesimpulannya, besok kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sum if, dan sum product. Untuk pertemuan terakhir nanti kita akan masuk ke VLOOKUP, HLOOKUP, conditional formatting, dan sedikit membahas tentang grafik kurva gitu ya. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari logical if dan if expansion. Untuk dari segi fitur, jumlah kondisi, if function itu bisa satu atau lebih menggunakan nested if atau if bersarang. Sementara if expansion bisa lebih dari satu dengan sintaks yang lebih rapi. Itu kelebihan dari if expansion. Terus untuk strukturnya bisa dibuat bertingkat seperti yang tadi ya, yang kasus beberapa kriteria tadi itu menggunakan if di dalam if di dalam if lagi. Jadi cukup sulit untuk dibaca jika kasusnya terlalu panjang.
Sementara untuk if function langsung menangani banyak kondisi tanpa perlu if bersarang. Kecepatan dan efisiensi. Untuk kasus if function bisa lebih lambat jika terlalu banyak if bersarangnya. Sementara if function bisa lebih cepat karena tidak perlu mengevaluasi seluruh if bersarang. Untuk skala kompleksitasnya, untuk if function bagus untuk kondisi yang sederhana saja ketika contohnya hanya mempunyai dua kategori saja yang harus diuji. If function cukup untuk kasus seperti itu. Untuk if function bagus digunakan untuk kondisi yang banyak atau kompleks dan bertingkat. Jadi sarannya di sini gunakanlah if function jika hanya ada satu atau dua kondisi yang sederhana. Gunakan if function jika ada banyak kondisi bertingkat yang lebih kompleks. Begitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Jelas ya. Saya stop share dulu ya. Jika sudah aman, mungkin untuk kelas hari ini akan saya akhiri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau waktunya. Di pertemuan kedua ini, kita sudah membahas cukup banyak materi, mulai dari function, business function, dan latihan-latihannya. Besok kita masuk ke sang, sampai, dan sang produk. Tetap semangat pada teman-teman semua untuk kelas ini. Semoga apa yang saya sharing pada malam hari ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kelas bisa saya tutup ya. Terima kasih.